Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu hadirin yang sedang menyaksikan Merdeka Belajar episode ke-11 ini. Ini hari yang sangat mengembirakan bagi kami di Kemendikbudristek karena hari ini kita meluncurkan berbagai macam program di bawah kampanye Kampus Merdeka Vokasi. Jadinya begitu pentingnya tema vokasi untuk Pak Presiden dan untuk pemerintah pusat. Kami ingin memastikan bahwa ada keseriusan mengenai transformasi yang mau kita lakukan di perguruan tinggi vokasi, dan karena itu kita menyediakan beberapa program unggulan yang akan harapannya semakin membesar setiap tahunnya dan skalanya juga bisa terjamin. Izinkan saya melakukan sedikit paparan untuk menjelaskan kisi-kisi besar daripada program Merdeka Belajar episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Berikut. Visi kita untuk vokasi sebenarnya visi yang sangat sederhana, tapi cara mencapainya itu sangat sulit. Tetapi visinya adalah untuk memastikan bahwa integrasi antara pendidikan tinggi vokasi dan dunia kerja itu semakin erat. Dan eratnya bukan hanya dengan MOU saja, tapi dengan suatu definisi baru, keeratan, sinkronisasi dari berbagai macam aspek dari perguruan tinggi dan program-program prodi tersebut. Kita ingin anak-anak kita langsung bekerja dari pembelajaran yang mereka alami di perguruan tinggi vokasi, baik di politeknik maupun di pendidikan tinggi vokasi. Dan goal kita sangat jelas untuk mereka mendapatkan pekerjaan dengan di berbagai macam industri secepat mungkin dan dengan upah yang layak juga. Ya, ini adalah esensi daripada objektif atau goal daripada visi Kampus Merdeka Vokasi. Ya, kita ingin lulusan kompeten, kita ingin lulusan produktif, dan kita ingin lulusan kompetitif. Dan ini yang benar-benar perlu kita transformasikan paradigma lama, di mana banyak sekali lulusan-lulusan daripada perguruan tinggi atau politeknik itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti perguruan tinggi lainnya yang sifatnya lebih akademis. Dan ini suatu hal yang harus kita koreksi bersama dan harus kita jadikan lulusan-lulusan perguruan tinggi vokasi kita menjadi jauh lebih produktif dan kompetitif. Berikut. Selalu kalau membahas mengenai konsep link and match, biasanya level 1 itu berbicara mengenai MOU dengan industri. Kita ingin merubah total paradigma ini. Kita dengan berbagai macam inisiatif di Dejen Vokasi sekarang, kita menyediakan standar 8+I link and match. Artinya, kriteria yang kita sebut link and match itu jauh lebih ketat, jauh lebih mendalam dari hanya sekedar MOU. Jadi buat kami sekarang di Dejen Vokasi dan Kemendikbudristek, MOU itu tidak cukup. Kita harus memastikan ada 8 elemen yang benar-benar terpenuhi untuk kita bisa bilang ini baru namanya institusi perguruan tinggi vokasi yang link and match dengan industri. 1, kurikulum itu harus disusun bersama. Kalau tidak ada bukti bahwa kurikulum itu tidak disusun bersama, itu artinya bukan link and match. Dan kurikulum itu harus melengkapi bukan hanya aspek hard skill, tapi juga soft skill dari kebutuhan dunia kerja. Ya, jadi dari kurikulum pun dirancang bersama. Kedua, pembelajaran itu harus berdasarkan project base, harus punya emphasis terhadap praktek untuk memastikan hard skills itu dan karakter development daripada peningkatan karakter daripada murid-muridnya, mahasiswanya itu terjamin. Jadi mereka harus belajar dengan bekerja, belajar menerapkan, jadi project based learning. Ketiga, bukan teori. Ketiga adalah partisipasi daripada praktisi dan instruktur dari industri atau ahli dari industri, itu wajib. Dan akan ditingkatkan secara signifikan minimal mencapai 50 jam per semester per program studi. Ya, ini merupakan suatu ketetapan ketentuan yang sangat penting. Karena bagaimana anak-anak akan mendapatkan skill-skill yang relevan di industri kalau praktisinya bukan berasal dari industri. Keempat adalah kewajiban minimal 1 semester untuk melakukan magang atau praktek kerja di dunia kerja. Kalau bisa 1 tahun, tapi minimal 1 semester.
Kelima adalah memastikan bahwa baik lulusannya maupun dosen instrukturnya itu mempunyai sertifikasi kompetensi yang tepat untuk masing-masing sektor industri. Keenam adalah untuk memastikan bahwa dosen atau instrukturnya di dalam PT Vokasi itu secara rutin mendapatkan update teknologi, mendapatkan update pelatihan dari dunia kerja. Jadi seberapa sering mereka itu mendapatkan pendalaman, mendapatkan refresh, mendapatkan upgrading dari industri itu merupakan kriteria yang sangat penting. Dan ketujuh adalah punya riset terapan yang mendukung teaching factory atau teaching industry yang berada di dalam perguruan tinggi vokasi tersebut, ya. Dan riset terapan ini harus bermulai dari suatu kasus atau kebutuhan di industri. Ya, harus mulainya dari kebutuhan di dalam industri tersebut. Dan yang terakhir dan salah satu yang terpenting adalah komitmen serapan. Jadinya yang dimasukkan link and match, kalau tidak ada komitmen untuk merekrut lulusan-lulusan dari perguruan tinggi tersebut, itu namanya bukan link and match. Jadi kriteria link and match ini jauh lebih mendalam, jauh lebih ketat daripada hanya MOU, ya. Jadi kalau kita maksudkan link and match dengan industri, ini yang kita maksudkan. 8 aspek ini semuanya terpenuhi. Berikut. Kita akan menjelaskan ada 2 program utama kita yang akan kita presentasikan hari ini. Yang pertama adalah Dana Kompetitif Kampus Vokasi yang akan berfokus kepada 2 program. Kita memberikan dana yang akan ada proposal dari berbagai macam perguruan tinggi vokasi, tapi dana ini direstrik untuk 2 program. Satu adalah program SMK D2 jalur cepat untuk memperbesar program-program D2 yang nyambung dengan SMK-SMK kita untuk menjadikan talenta-talenta yang jauh lebih siap memasuki dunia profesionalisme. Dan yang kedua adalah untuk competitive fund ini bagi prodi-prodi yang mau mengupgrade D3 mereka untuk menjadi D4. Untuk memperkuat potensi lulusan mereka juga untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di sektor-sektor industri yang paling besar, sektor-sektor industri yang paling strategis untuk negara kita. Dan program kedua yang lebih besar lagi sebesar 180 miliar, tadi yang dana kompetitif itu 90 miliar, untuk yang kedua adalah dana padanan kampus vokasi atau matching fund. Ini sebesar 180 miliar. Dan ini adalah untuk pemberian kepada 3 jenis menu pilihan. Kalau perguruan tinggi vokasi ingin mengembangkan pusat riset atau pusat unggulan teknologi, atau 2, mereka ingin melakukan komersialisasi atau hilirisasi daripada suatu produk riset terapan, atau ketiga, mereka ingin membangun startup, membangun suatu perusahaan, suatu bisnis yang dibangun dengan kemitraan dengan dunia kerja. Jadi ini semua matching fund ini adalah kolaborasi dengan anggaran yang diberikan oleh pihak luar. Ya, mari kita masuk pertama ke dana kompetitif kampus vokasi dulu. Nah, apa kondisi saat ini? Kondisi saat ini adalah banyak sekali kurang sekali jumlah prodi D2. Ya, sedangkan kebutuhan dunia kerja untuk posisi yang sangat spesifik, operator-operator dan teknisi ahli dengan skills itu cukup banyak kebutuhannya, ya. Dan waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan jenjang SMK dan D2 itu biasanya lama, harus menyelesaikan SMK 3 tahun plus harus D2 2 tahun lagi. Mereka harus dipastikan harus masuk dulu ke program D2-nya dan nggak banyak supply program D2-nya. Dan yang ketiga adalah masalah kondisi saat ini adalah lebih banyak lagi mahasiswa baru dari pendidikan tinggi lebih banyak sekali mahasiswa baru pendidikan tinggi vokasi yang berasal dari lulusan SMA dan tidak berasal daripada lulusan SMK. Memang idealnya kita semua ingin anak-anak yang lulus SMK ini langsung diterima oleh industri untuk menjadi operator dan teknisi yang punya keahlian yang spesifik. Tapi kenyataannya adalah industri membutuhkan peningkatan soft skill yang lebih lama, membutuhkan maturitas atau kedewasaan profesionalisme pekerjaan yang lebih lama. Jadi pada saat ini kita ingin menyambungkan program-program SMK kita dengan perguruan tinggi vokasi untuk menciptakan program SMK D2 jalur cepat. Nah, apa ini yang dimaksud jalur cepat?
Perubahan yang akan terjadi adalah kita akan lebih banyak lagi prodi D2 yang bekerja sama dengan SMK untuk melanjutkan seolah-olah SMK plus D2 menjadi satu kesatuan program yang nyambung, ya. Lulusan D2 ini dapat mendukung potensi lokal, kawasan industri, kawasan ekonomi, dan berbagai macam spesifik skill-skill teknis atau operator-operator yang dibutuhkan oleh industri-industri strategis kita. Kedua, kita ingin bahwa anak-anak yang melakukan program dengan SMK D2 jalur cepat ini mendapatkan diskon waktu. Mereka bisa mengakselerasi waktu mereka. Jadi tadi 5 tahun untuk menyelesaikan, sekarang bisa sampai 4,5 tahun. Jadi mereka mendapat 1 semester gratis karena diakui pengalaman mereka pada saat mereka mengerjakan berbagai macam praktek belajar di SMK. Ya. Dan siswa SMK memiliki kemerdekaan untuk melanjutkan ke jenjang D2 jalur cepat karena mereka membutuhkan gelar ini juga untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih kompetitif. Kali ini lulusan SMK masih tidak cukup untuk mereka mendapatkan kredibilitas di berbagai macam industri. Nah, dan pembelajaran di SMK tersebut dirancang untuk kompatibel dengan perguruan tinggi vokasinya. Jadinya ada pernikahan antara program-program D2 ini dengan SMK-SMK yang mereka pilih untuk meningkatkan peluang untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi ini kita ada program fast track dan program pernikahan. Berikut. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa pada saat murid itu melakukan pembelajaran di SMK yang bekerja sama dengan program D2, tentunya di akhir semesternya tadi, semester terakhir atau semester ke-6, mereka akan bekerja melalui praktek kerja lapangan. Ya. Setelah mereka menerima ijazah SMK dan sertifikat kompetensi, mereka pengalaman tersebut, semester ke-6 tersebut, akan diakui dalam bentuk rekognisi pembelajaran lampau oleh pendidikan tinggi vokasi yang menjalankan program D2 Fast Track ini, SMK D2 Fast Track ini. Jadinya mereka menghemat 1 semester. Mereka menghemat 1 semester dari pembelajaran mereka. Sehingga anak itu bisa lalu melanjutkan di pembelajaran di kampus vokasi dan mereka mendapatkan bonus atau diskon ya, courting sebesar 1 semester. Sisanya mereka akan langsung melakukan kuliah mereka dengan magang, dengan dual system, dan ujung-ujungnya mereka akan dalam 1,5 tahun di dalam kampus di dalam perguruan tinggi vokasi tersebut, mereka akan mendapatkan ijazah D2 dan sertifikat kompetensi ya, di waktu yang lebih cepat. Di waktu yang lebih cepat. Jadinya anak-anak terpilih dari SMK-nya itu punya potensi untuk melanjutkan secara cepat masuk ke dalam untuk mendapatkan D2, dan juga program-program D2-nya bisa berkembang sehingga menyediakan lebih banyak kompetensi-kompetensi spesifik untuk industri. Jadi ya ini adalah win-win solusi bagi baik perguruan tingginya maupun SMK-nya. Dan tentunya perguruan tingginya yang akan memilih siapa SMK-SMK mitranya mereka yang akan menjalankan program tersebut. Jadi kurikulum itu disusun bersama, PT Vokasinya dan SMK kerjasama, plus dengan industri tentunya, itu adalah kriteria wajibnya. Ya, dan pengajarnya pun terdiri dari guru SMK, dosen PT Vokasi, dan instruktur-instruktur dan praktisi dari dunia kerja. Ya, jadi ini adalah konsep kenapa dimasukkan fast track, karena dikurangi 1 semester waktunya karena ada rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan di SMK-nya. Makanya untuk memastikan bahwa kualitas di SMK itu terbaik, PT Vokasinya akan memastikan di program D2-nya bahwa mereka terlibat dari awal untuk menyusun dan membantu mengupgrade kurikulum di SMK-nya agar RPL ini sukses dan anak-anak ini mendapat prospek yang jauh lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pada saat mereka lulus dari perguruan tinggi vokasi. Mereka dapat D2, bukan hanya dapat lulusan sertifikasi kompetensi dari SMK-nya saja. Berikut. Untuk program kedua yaitu upgrade atau peningkatan prodi D3 menjadi D4. Jadi apa masalahnya saat ini? Saat ini yang harus kita sadari adalah minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi vokasi itu relatif rendah. Karena pilihan prodi sarjana terapan yang setara dengan S1 itu masih terbatas bagi banyak sekali murid-murid kita. Banyak dari mereka yang kesempatannya cuma hanya D2 atau D3.
Jadinya mereka mengira bahwa mungkin dari sisi prestige, dari sisi lain kemungkinan mendapat pekerjaan, karena tidak ada tawaran untuk D4, mereka pindah dari track vokasi mereka. Padahal mereka sebenarnya ingin terus mendalami bidang vokasi mereka. Kedua masalah yang kita hadapi adalah lulusan D3 sekarang ini masih banyak yang harus dilatih ulang oleh dunia kerja. Kita mendengar banyak sekali input dan masukan dari berbagai macam perusahaan mengenai soft skill yang belum terbentuk di dalam 3 tahun program D3 mereka. Jadi ini adalah satu kritik dari dunia industri yang kita dengarkan. Dan yang ketiga adalah banyak sekali karena masalah ini lulusan D3 kita melanjutkan untuk jenjang S1 lagi. Jadinya seluruh program ini mereka bisa sampai 5-7 tahun untuk mendapatkan kesempatan kerja dan karir yang baik. Karena S1 itu yang lebih rekognisi oleh industri misalnya. Jadinya bayangkan mereka harus 3 tahun melakukan D3, lalu mereka mengulang lagi. Banyak yang mengulang lagi mengerjakan S1 selama 4 tahun. Jadinya apa sebenarnya dampak daripada 3 tahun tadi melatih, kenapa nggak mereka melakukan saja yang S1? Nah, karena berbagai macam komplikasi ini, kita ingin menyediakan dana dan kita ingin menyediakan kerangka regulasi untuk memastikan bahwa bagi program-program D3 yang ingin mengupgrade menjadi D4 untuk meningkatkan kualitas soft skill-nya murid-muridnya, meningkatkan jumlah experience praktek magangnya, dan juga untuk mendapatkan gelar yang jauh lebih marketable, yang jauh lebih bisa direkognisi seumur hidupnya karena D4 itu setara dengan S1. Kita mendukung program-program D3 yang ingin menambah 1 tahun lagi menjadi D4. Jadi kami ingin melihat jumlah prodi sarjana terapan D4 itu meningkat. Kami ingin menyediakan tambahan waktu agar dalam 1 tahun ekstra itu dia bisa meningkatkan soft skill dan karakter siap kerjanya, ya, untuk memastikan pada saat mereka tiba di industri mereka jauh lebih siap kerja. Dan kita ingin memastikan bahwa tidak ada pemborosan yang terjadi dari jumlah anggaran pendidikan dan lain-lain, di mana banyak anak-anak mengulang lagi S1 setelah melakukan D3. Kita ingin masa studi yang lebih efisien, lebih singkat buat muridnya, sehingga mereka tidak melakukan pemborosan waktu mereka yang sangat berharga, dan juga dari sisi anggaran pendidikan pun tidak ada pemborosan. Ya, jadinya kita ingin efisiensi dalam sistem ini. Berikut. Jadi, kita ingin mengundang prodi-prodi D3, ya, dan mendukung dengan penganggaran ini, mendukung upgrading dari existing D3 mereka, dari sisi sarana prasarana, laboratorium, tenaga dosen atau praktisi yang ada dalam program itu, dan bahkan sampai dengan level akreditasinya itu bisa digunakan untuk membantu. Plus lalu menambahkan 1 tahun lagi, di mana tahun ekstra itu kurikulum daripada program itu harus bersinergi dengan dunia kerja, dan kita menambahkan jumlah mitra dunia kerja dan kualitas kemitraan. Jadi akan ada kriteria yang cukup strict untuk mendapatkan multiple mitra Dudi. Dan ini yang harapan kita akan menghasilkan level program yang lebih tinggi, kualifikasi kompetensi yang lebih tinggi. Jadi pada lulusan-lulusan D3 kita mendapatkan D4 dan juga lebih mudah, karena itu lebih mudah terserap di dunia kerja. Jadi ini adalah salah satu juga win-win solusi. Anggaran ini akan kita kerahkan untuk program-program D3 terbaik kita yang ingin mengupgrade menjadi D4, sehingga kesempatan lulusannya menjadi jauh lebih besar, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Berikut. Ada beberapa kriteria yang sangat penting atau persyaratan untuk dana kompetitif ini. Karena ini dana kompetitif, tentunya harus kita evaluasi proposalnya. Dan untuk yang program pertama, SMK D2, beberapa kriteria yang sangat penting adalah perlu si program D2 itu memiliki kemitraan dengan industri serta kurikulum yang disusun, ya, bersama SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi Dunia Kerja. Jadi D2 program itu harus memilih SMK-nya dan juga harus memastikan bahwa program D2-nya itu sudah punya mitra di dunia kerja yang kualitasnya baik. Dia harus memiliki juga program D2-nya, perguruan tinggi vokasinya harus memiliki pengembangan sistem RPL bagi lulusan SMK tersebut. Jadi harus dia berikan itu RPL 1 semesternya untuk yang diambil dari SMK fast track tersebut.
Dan mereka harus telah menyusun instrumen pengusulan SMK D2 jalur cepat. Jadi proposal harus diterima kita. Untuk yang program peningkatan prodi D3 menjadi D4, kita menambah kriteria harus sekarang 3 perusahaan atau 3 mitra, ya, mitra Dudi. Untuk pengembangan kurikulum, pengajar, magang praktikum, dan lain-lain. Jadi kita ingin memperbesar jumlah mitranya sebagai kondisi untuk menerima bantuan dari pemerintah. Dan prodi D3 tersebut harus memiliki akreditasi minimum B. Dan telah menyusun program D3 tersebut harus telah menyusun instrumen pengusulan peningkatan prodi D3 menjadi sarjana terapan. Mereka harus sudah ada rencana bagaimana mau melakukan ini. Dan mendapatkan izin penyelenggaraan sarjana terapan dari Kemendikbudristek, tentunya izinnya dari kami. Makanya dalam kurasi itu kita akan memilih yang menurut kita potensinya terbaik. Ya, ini beberapa syarat atau kondisi untuk bisa memenangkan competitive fund ini. Berikut. Nah, sekarang kita masuk ke program kedua, program matching fund, dana padanan kampus vokasi. Berikut. Nah, apa masalah yang ingin kita selesaikan dengan adanya matching fund vokasi ini? Sama seperti di perguruan tinggi, di mana kita ada matching fund untuk perguruan tinggi di bawah Dirjen Dikti, di vokasi pun kita menginginkan memberikan insentif untuk industri berpartisipasi dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang, ya, dalam bentuk kontribusi in kind untuk PT-PT vokasi kita dan politeknik kita. Nah, saat ini riset terapan di pendidikan tinggi vokasi ini belum semua berorientasi kepada pasar. Banyak yang tidak ada potensi hilirisasinya, banyak yang riset terapannya itu ya lebih sifatnya akademis dan publishing paper saja, sedangkan ini adalah PT Vokasi dan Politeknik, jadi itu tidak masuk akal. Kenapa? Hasilnya itu semuanya outputnya paper, sedangkan harusnya outputnya adalah inovasi dan terapan di lapangan. Kedua adalah masalah yang kita hadapi, masih belum banyak kerjasama pendidikan vokasi dengan dunia kerja yang dapat menghasilkan produk-produk yang bisa langsung dikomersialisasi, ya. Jadi kerjasama tersebut ini belum menghasilkan real output atau impact di dalam industri tersebut. Dan penggunaan teaching factory atau laboratorium praktik ini masih belum optimal. Jadi apa perubahan yang ingin terjadi, yang ingin kita lakukan? Dengan adanya matching fund ini, harapannya bahwa riset-riset di pendidikan tinggi vokasi ini orientasinya full terhadap kebutuhan di pasar dan industri, sehingga hasil riset itu punya potensi terhilirisasi, ya, end to end. Itu adalah goalnya daripada riset terapan di perguruan tinggi vokasi. Kedua, kita ingin meningkatkan kerjasama pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja dengan memberikan matching fund ini. Jadi kalau mereka masukkan Rp1, misalnya kita berikan Rp1 untuk menu-menu yang nanti akan saya bahas, untuk bisa mengkomersialisasi produk ataupun melakukan research. Ketiga adalah kita ingin meningkatkan pemanfaatan teaching factory dan laboratorium praktik untuk project based learning, ya, yang dilakukan. Ini hanya bisa terjadi kalau industri mendorong penggunaan dan kolaborasi daripada mesin-mesin tersebut, daripada factory-factory tersebut untuk memproduksi hal-hal yang nyata, yang benar-benar memenuhi pesanan dunia kerja, ya. Berikut ada 3 menu dari program-program matching fund yang akan kami danai, ya. Tentunya ini juga dengan proses seleksi yang cukup ketat. Yang pertama adalah pendidikan tinggi vokasi bisa menentukan apakah dia ingin memilih pusat unggulan teknologi atau lebih ke arah hilirisasi riset terapan, atau yang ketiga adalah startup kampus vokasi. Jadi ini adalah menu pilihan mau proposalnya ke arah yang mana, ya. Yang pertama adalah pusat keunggulan teknologi. Ini merupakan suatu pusat penelitian laboratorium terapan, ya, yang dikembangkan bersama dengan industri untuk melakukan suatu research yang spesifik terhadap suatu inovasi atau mengenai suatu material science atau apapun yang dilakukan yang dibutuhkan industri. Dan kalau industri berkontribusi dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk barang atau in kind, ini pendanaannya kalau industri memberikan Rp1, ini bisa sampai maksimal Kemendikbudristek akan memberikan atau Ditjen Vokasi akan memberikan sebesar Rp3. Ini besar sekali rasionya, maksimalnya, ya. Ini adalah untuk pusat unggulan teknologi atau laboratorium
riset yang di co-funding dengan industri. Pilihan menu kedua adalah untuk hilirisasi produk riset terapan. Ini adalah bentuk kerjasama di mana suatu industri ya melakukan suatu hilirisasi prototyping misalnya daripada suatu produk, suatu inovasi yang mau dilakukan di dalam perguruan tinggi atau politeknik tersebut. Ya, untuk membantu mengatasi suatu masalah spesifik yang dihadapi perusahaan atau industri tersebut. Di sini kita melakukan pendanaan rasio 1 ke 1, ya, sekali lagi, dan ini adalah mungkin salah satu contoh yang kita sudah melihat momentumnya cukup besar, di mana ada banyak perusahaan akan menaruhkan dana untuk melakukan hilirisasi dari suatu prototipe produk, suatu inovasi, suatu metode proses industri yang baru, apapun itu. Dan disitulah pemerintah akan hadir untuk memberikan insentif mendobel jumlah anggaran yang diberikan oleh industri. Dan yang ketiga, karena kita punya jiwa kewirausahaan yang sangat besar di Dirjen Vokasi kita ingin juga salah satu menu pilihan yang bisa adalah untuk mendanai startup-startup kampus vokasi, mendanai entrepreneur-entrepreneur yang akan mengembangkan bisnis berbasis iptek ya di dalam PTN-PTN dan PTS vokasi kita ya melalui pendanaan startup company. Kita ingin mendorong spirit entrepreneurialism di dalam kampus-kampus vokasi kita. Dan untuk ini juga ada pendanaan 1 ke 1. Sekali lagi, perusahaan bisa memberikan dalam bentuk tunai, dalam bentuk uang, atau dalam bentuk barang, misalnya mesin, atau fasilitas, dan lain-lain. In kind. Itu dua-duanya akan direkognisi sebagai kontribusi kepada program ini. Jadi ini adalah 3 menu pilihan untuk dana padanan kampus vokasi untuk matching fund. Tentunya kriteria ini harus ada komitmen dari industri dalam bentuk itu. Jadi ya matching fund itu hanya berdasarkan kalau si perguruan tinggi vokasi tersebut, kampus vokasi tersebut berhasil menarik dana atau in-kind kontribusi dari industri. Berikut. Jadi sekarang bagaimana langkah berikutnya? Marilah untuk program kampus vokasi ini segera cari SMK untuk yang tertarik dengan program-program D2, segera carilah SMK-SMK mitra Anda dan melakukan proposal dan juga mitra-mitra dunia kerja untuk meningkatkan program-program SMK D2 Fast Track. Dan juga untuk yang D3 dan D4 ya segera carilah mitra terapan terbaik dan membuat rencana Anda untuk mengupgrade D3 Anda menjadi D4. Ya, jangan lupa di sini ada laman-laman website kita untuk bisa memasukkan proposalnya dan informasinya juga ada di situ di PPTV PTN Kemdikbud dan juga ajukan gagasan riset terapan Anda di kedaireka.id /Diksi dan temukan mitra dunia kerja di sana. Dan untuk teman-teman di industri, marilah dukung program-program ini karena ini merupakan hal kesempatan sangat besar untuk mendapatkan research yang menghasilkan komersialisasi ya, dan untuk pencarian mitra dan informasi tolong juga mengakses kedaireka.id /Diksi. Ini beberapa kanal yang bisa digunakan untuk mendapatkan mitra untuk mendapatkan matching tersebut. Berikut. Terima kasih sekali Bapak Ibu hadirin yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk Direktorat Jenderal Vokasi untuk membuat program ini. Jadi sebagai ringkasan, kita meningkatkan kriteria atau keketatan terhadap apa yang dimaksudkan sebagai link and match antara industri dan perguruan tinggi vokasi kita. Ya. Dan yang kedua, kita menyediakan 2 program unggulan kita. Satu adalah competitive fund yang berfokus kepada universitas-universitas yang mau menyelenggarakan program SMK ke D2 Fast Track, dan yang kedua adalah untuk universitas yang mau mengupgrade D3 mereka untuk menjadi D4, dan program unggulan kedua kita adalah untuk matching fund mengapresiasi kontribusi industri kepada perguruan tinggi vokasi kita untuk 3 menu, pusat keunggulan teknologi atau hilirisasi riset terapan ataupun startup vokasi di masing-masing universitas kita. Terima kasih sekali lagi untuk telah mendengarkan paparan tersebut. Semoga
pendidikan vokasi kita semakin jaya, semoga relevansi kita meningkat, dan konsep link and match kita didefinisikan ulang sebagai suatu kemitraan yang erat dan permanen antara industri dan perguruan tinggi vokasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan kapasitas SDM agar lebih kompeten, produktif, dan kompetitif, Kemendikbudristek melalui pendidikan vokasi menghadirkan ekosistem pembelajaran yang dipadukan dengan kewirausahaan, serta riset dan pengembangan. Pendidikan vokasi menempati posisi penting dalam strategi pengembangan SDM untuk mendorong pembangunan ekonomi dan daya saing bangsa, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Untuk itu, diperlukan arah kebijakan pendidikan yang mempercepat peningkatan kapasitas SDM. Salah satunya melalui program-program pendidikan tinggi vokasi yang mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja, juga dengan SMK, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Menuju visi tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Kampus Merdeka Vokasi dengan 2 fokus, yaitu pertama, dana kompetitif kampus vokasi yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan tinggi vokasi yang semakin relevan dengan dunia kerja dan menghasilkan lulusan berkompeten dan berprestasi melalui program SMK D2 jalur cepat berbasis kerjasama dunia kerja yang membuat proses pendidikan yang tak tersekat dari SMK ke pendidikan tinggi vokasi, yaitu siswa SMK dapat memilih untuk lulus setelah 6 semester dan mendapatkan ijazah SMK, atau secara langsung melanjutkan 9 semester untuk mendapatkan ijazah D2 dengan masa studi lebih cepat dan membantunya untuk dapat bekerja di posisi yang lebih baik. Berikutnya, program peningkatan Prodi D3 menjadi sarjana terapan atau D4 berbasis kerjasama dengan dunia kerja, sebagai upaya peningkatan SDM berkualifikasi yang terampil dan unggul sesuai kebutuhan dunia kerja. Kedua, dana padanan kampus vokasi, yaitu kampus vokasi bersama dunia kerja mengembangkan pusat unggulan teknologi, mewujudkan riset terapan menjadi produk, dan membangun startup kampus vokasi. Program ini berupaya membangun ekosistem antara kampus vokasi dan dunia kerja dengan melakukan riset pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan nyata di pasar dan dunia kerja, sehingga hasilnya dapat dihilirisasi menjadi produk dan solusi yang bisa dikomersialisasi. Bagi dosen, setiap hal di atas akan direkognisi setara dengan karya ilmiah dalam pengembangan karir. Inilah saatnya pendidikan tinggi vokasi menjadi pendidikan yang memerdekakan mahasiswa untuk lebih berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mencapai potensi terbaiknya, serta mendorong transformasi pendidikan tinggi vokasi menuju pencapaian visi link and match pendidikan vokasi dan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Melalui Kampus Merdeka Vokasi akan tercipta perubahan untuk mewujudkan sinergi antara pendidikan tinggi vokasi dan dunia kerja. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.